Hai semuanya, terima kasih sudah berkunjung di Novel Files. Kita akan melanjutkan kisah menantu yang diremehkan karya Dua Leida. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Mimin makin semangat upload ceritanya. Bab 703. Berlutut. Andi Ming merasa kakinya gemetar. Grey Z menginginkan data pasar global. Di dalam negeri, mereka bisa mempublikasikannya, tapi data internasional dikuasai kuat oleh merek-merek internasional ternama, lagi pula tidak ada produk dalam negeri yang bisa masuk ke pasar internasional. Dia tidak bisa mengeluarkannya dengan mudah, tapi dia tidak berani menyinggung Grey Z. Tuan Z, tenggorokan Andi Ming tergelincir. Apakah Anda memiliki data lain? Grey Z menoleh dan meliriknya. Tidak. Atau, Direktur Ming mengalami kesulitan di sini. Jika ada kesulitan, itu tidak masalah. Aku paling tidak suka menyulitkan orang. Grey Z mengulurkan tangannya dan mendorong Disu keluar. Tidak ada masalah. Tidak ada kesulitan. Saya akan kembali dan bersiap sekarang. Andi Ming berlari keluar dengan tergesa-gesa dan menelpon Carla Wang. Mana dia berani mengatakan bahwa ada masalah. Dara Syam yang sedang duduk di sana, sudah tercengang. Dia hanya memikirkan data pasar di bagian utara negeri ini, untuk mempersiapkan memasuki pasar utara sekarang, tetapi Grey Z bahkan telah mempertimbangkan pasar luar negeri pada saat bersamaan. Sebelum Syam memiliki pijakan yang kokoh di dalam negeri, dia ingin bergegas ke pasar internasional. Visinya terlalu panjang. Grey Z, menurutmu apakah keluarga Syam kita pasti akan menjadi perusahaan multinasional? Dara Syam berkata dengan serius. Tidak. Grey Z mengulurkan satu jari dan mengguncangnya. Itu adalah Trans Universal Group Company. Pasar utara, dan bahkan pasar domestik terlalu kecil untukmu. Apa yang sebenarnya bisa dikatakan Dara Syam hanya bisa menyembah. Apa yang bisa dikatakan kakak dan adik Yulia Gavin hanya bisa memuji. Pada waktu bersamaan, Andi Ming bergegas kembali ke lembaga penelitian secepat mungkin, dan Carla Wang sudah tiba satu langkah di depannya. Ekspresi kedua orang itu seolah-olah berada di akhir dunia, panik. Di mana data yang dia inginkan? Carla Wang berkata cepat. Baru saja Fendi Wang meneleponnya lagi. Jika dia tidak menangani masalah ini dengan benar, keluarga Wang benar-benar akan pergi. Andi Ming di jalan untuk memanggil anak buahnya mencari data di semua disu. Keluarkan semua sekarang. Tapi, Nona Wang, banyak merek besar adalah mereka dari data ini, termasuk data merek Slanka Anda. Jika Anda memberikannya kepada Syam. Andi Ming merasa bahwa Carla Wang mungkin harus mengikuti jejak Chen Smith dan disingkirkan. Carla Wang mendengus, tidak peduli di mana dia bisa mengatur ini. Dia meraih disu di tangannya, dan seluruh orang menjadi linglung. Cukup bagus sudah bisa hidup. Carla Wang berjalan ke pintu masuk institut dan mendongak dari kejauhan. Grey Z dan yang lainnya belum datang, tetapi dia tahu bahwa sikapnya seharusnya tidak menimbulkan masalah lagi, jika tidak. Pam. Dia tiba-tiba berlutut di tanah dengan lutut menghadap ke kanan. Melihat ke pintu, dengan wajah penuh hormat. Ini adalah sikap mengakui kesalahan. Berlutut begini membuat Andi Ming terkejut. Itu Carla Wang. Itu dari keluarga utara, keluarga Wang.
Bahkan di masa depan, sebagai satu-satunya putri, Carla Wang pasti akan menjadi pewaris keluarga Wang dan menjadi patriark berikutnya. Tetapi pada saat ini, dia berlutut di sini untuk menyambut Grey Z. Hanya untuk mengungkapkan permintaan maafnya. Nafas Andi Ming hampir tersendat, kakinya melunak, dan dia tidak tahu apakah dia juga harus berlutut. Nona Wang, Anda mewakili Sri Lanka, Anda berlutut seperti ini. Andi Ming dengan gemetar berkata, saya khawatir Sri Lanka tidak akan membiarkan Anda pergi. Ini tidak hanya merugikan komunitas internasional seperti Sri Lanka. Reputasi merek besar Sri Lanka diinjak-injak. Carla Wang tidak mengatakan sepatah kata pun. Itu lebih baik daripada kematian, bukan? Itu lebih baik dari kehancuran seluruh keluarga Wang dalam semalam, bukan? Dia berlutut di sana, menegakkan tubuhnya, menunggu Grey Z datang. Dia harus membiarkan Grey Z melihat sikapnya yang mengakui kesalahannya. Seiring waktu berlalu, Andi Ming berdiri di depan pintu dan menunggu dengan cemas, sementara Carla Wang berlutut di sana tidak bergerak. Melihatnya, itu benar-benar tampak seperti patung. Dari kejauhan, sebuah mobil melaju. Mata Andi Ming tiba-tiba menyala, itu adalah mobil Grey Z. Bab 704. Anjing Pudel. Dia ingat dengan jelas plat nomornya. Melihat mobilnya berhenti, Andi Ming bergegas berlari, karena takut dia lamban akan membuat Grey Z tidak senang. Dia tidak tahu siapa Grey Z, tetapi dia tidak akan pernah percaya bahwa Grey Z benar-benar pengemudi darah Syam. Tuan Z. Andi Ming tersenyum dan menyambut. Senyum di wajahnya menumpuk, menyanjung dan munafik. Wajahnya hampir penuh dengan tawa, tetapi dia tidak berani untuk bersantai sama sekali. Saya akan mengambil datanya, Direktur Ming sudah siapkan. Grey Z berkata dengan ringan. Semuanya sudah siap, silakan ikut saya, Tuan Z. Andi Ming sedikit melengkung dan memimpin Grey Z ke gerbang institut. Ketika dia sampai di pintu, Grey Z tiba-tiba berhenti, melirik Carla Wang. Dia mengangguk, wajahnya tampak puas. Carla Wang akhirnya lega. Pengawas di lembaga penelitianmu adalah anjing pudel, kan? Grey Z hanya mengucapkan sepatah kata, tapi langsung naik ke atas. Andi Ming tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan segera mengikuti. Carla Wang, wajahnya memerah. Dipermalukan oleh orang lain membuatnya merasa tidak sabar untuk segera menemukan lubang di lubang itu. Dia selalu mengemas dirinya sebagai wanita, wanita dari masyarakat kelas atas, bukan anjing pudel. Tapi Grey Z berkata dia anjing pudel. Grey Z tidak memiliki kesopanan, apalagi membuang-buang waktu. Dia mengambil apa yang diinginkannya dan pergi. Andi Ming dengan hormat mengantarnya keluar lagi, tanpa melihat Carla Wang lagi. Setelah mengantar Grey Z pergi, Andi Ming merasa seluruh tubuhnya runtuh, dan dia hampir tidak stabil, bahkan berdiri pun goyah. Dia belum pernah mengalami pemandangan yang begitu mengerikan sepanjang hidupnya. Bahkan meski dia terlihat seperti sedang menghadapi orang biasa. Orang biasa itu tidak bisa lagi menjadi orang biasa. Andi Ming melirik ke arah Carla Wang, yang masih berlutut di depan pintu, menggelengkan kepalanya, dan tidak bisa menahan nafas. Dia sudah pergi, Nona Wang, kamu boleh bangun. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Dan Carla Wang membuka mulutnya, bibirnya bergetar, dia ingin menangis tanpa air mata.
Kakiku mati rasa tarik-tarik aku. Setelah mendapatkan data, Grey Z dan Dara Syam secara alami berhenti membuang waktu di spektrum. Mereka perlu buru-buru kembali ke daerah sewatan pesisir secepat mungkin, dan membiarkan personel R&D melakukan penelitian dan pengembangan produk baru. Dengan dukungan data, semuanya akan baik-baik saja. Alvin Gavin mengantar mereka ke bandara, keduanya mengambil penerbangan terdekat dan kembali ke daerah pesisir selatan. Dara Syam tidak berhenti sejenak pun. Turun dari pesawat, langsung pergi ke lembaga penelitian, dan menyerahkan data tersebut kepada Syam Group, staf inti R&D agar mereka dapat melakukan yang terbaik untuk mengembangkan produk baru dalam waktu singkat dan melakukan pengujian yang ketat. Adapun data pasar lain di Eropa, Amerika bahkan dunia, bagi Syam Group itu adalah chip bargaining untuk pengembangan masa depan. Dara Syam benar-benar perlu belajar dengan giat. Penelitian Syam tentang produk baru telah dilakukan. Pasar utara adalah tempat yang sangat ingin dikalahkan oleh Dara Syam, jadi persiapannya sangat penuh. Sekarang dengan dukungan data yang kuat, produk baru keluar, tidak ada masalah sama sekali. Dan khusus untuk pasar utara itu sudah pasti senjata ajaib yang dapat membantu Syam untuk membuka pintu ke pasar utara. Dara Syam benar-benar tanpa henti. Dia meninggalkan pusat pengembangan dan pergi ke markas Syam Group untuk mengadakan pertemuan untuk menentukan lebih banyak detail. Grey Z merasa bahwa perempuan kecil ini, dia mungkin akan menjadi gila kerja. Namun, tidak peduli apa jadinya, dia menyukainya. Berbagai gerakan besar Syam tidak dengan sengaja menyembunyikannya, dan tentu saja mereka tidak bisa menyembunyikan dari orang-orang yang selama ini menatap Syam. Utara. Raksasa Lone Group sendiri memiliki lebih dari selusin kategori di departemen pembelian saja, dan itu adalah pengadaan bahan baku di berbagai industri. Lagi pula, Lone Group seperti kapal perang mewah. Ada lebih dari selusin industri di bawah panjinya, dan merupakan pemimpin dalam berbagai industri kuat dan kaya. Departemen yang bertanggung jawab atas pengadaan bahan baku medis dan kesehatan sejalan dengan bisnis utama Syam. Pada saat ini, di kantor, Direktur Liu Hong sedang duduk di sofa dengan tangan besarnya di atas sekretaris wanita yang mempesona, bertindak sembrono tidak peduli berapa banyak orang yang duduk di sampingnya. Beberapa orang itu juga sepertinya tidak peduli adegan ini. Direktur Liu, kami telah membeli semua bahan mentah yang dibutuhkan oleh Syam dengan harga rendah sesuai dengan permintaan Anda. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Bab 705. Tato awan merah. Liu Hong terlihat baik, dengan tinggi hampir 1,9 meter. Dia tampan dan gagah. Dia adalah talenta terkenal. Dia secara alami mampu menjadi salah satu dari 10 direktur pembelian di Lone Group. Dia seolah tidak memiliki kepala karena dikubur dalam-dalam di dada sekretaris wanita itu. Dia mencubit leher sekretaris wanita itu dengan kedua tangan, dan bersenandung. Berikan semuanya kepada angin dan biarkan dia yang mengurusnya. Direktur Liu, aku mengerti maksud Anda. Simpan saja, bukan untuk keluarga Syam, atau hanya menaikkan harga dan membantai keluarga Syam dengan kejam. Duduk di tanah kota Helok City di satu sisi, dia dengan sabar menunggu hingga jadi bos lingkaran atas yang populer. Dia sedikit mengernyit.
Beberapa orang tidak mengerti pengaturan Liu Hong. Tidak, semua material itu berikan kepada Syam, dan harganya bahkan bisa lebih rendah dari harga pasar. Suara terengah-engah Liu Hong menjadi lebih berat dan lebih berat, membuat beberapa pria yang duduk takut untuk melihat. Tapi, tidak ada kata tapi. Oh, lakukan seperti yang aku katakan. Ya. Beberapa orang tidak berani bertanya lebih banyak, apalagi berlama-lama, dan segera bangkit dan meninggalkan kantor Liu Hong. Mereka tahu betul bahwa banjir bandang akan meletus di sini, jenis yang berventilasi ribuan mil jauhnya. Pintu kantor ditutup, dan segera terjadi banjir bandang. Setelah sekian lama, suasana menjadi tenang. Kaos di tubuh Liu Hong semua robek terbuka, memperlihatkan punggung hardcovernya. Tato awan merah yang mempesona dapat dilihat dalam posisi tersembunyi di bawah bahu kanannya. Sekretaris wanita di bawahnya lemas sejak lama, hampir tidak sadarkan diri, wajahnya sangat pucat. Sayang, perasaan akan mati. Jatuh dari awan, apakah kamu menyukainya? Mata Liu Hong bersinar dengan cahaya ceria. Pokoknya, darah Syam itu, dia pasti akan menyukainya. Dia menunduk dan memutar matanya. Sekretaris yang hampir tidak bisa bangun bahkan terengah-engah, tiba-tiba meninju perutnya. Ah! Dengan teriakan nyaring, sekretaris jenderal wanita itu menghembuskan napas dan raut wajahnya tiba-tiba menjadi merah. Perasaan tercekik hingga titik kritis kematian, tiba-tiba menghirup udara, dan hidup kembali. Benar-benar mengasyikkan. Dia suka memainkan jenis permainan ini dan telah memainkannya berkali-kali. Hanya saja dia bahkan tidak tahu bahwa sebelumnya, beberapa orang kecanduan bermain, tetapi suatu kali, mereka tidak bisa bertahan. Direktur Liu, kamu luar biasa. Ini sangat menyenangkan. Liu Hong meliriknya, mengambil kemeja di sofa dan memakainya. Sekretaris wanita mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai tato awan merah, matanya bersinar. Direktur Liu, awan merah ini sangat indah. Mendengar ini, Liu Hong menoleh, menyipitkan matanya, dan aura pembunuh yang tajam melintas di wajahnya. Benda ini bukanlah sesuatu yang bisa kau sentuh. Suaranya terdengar merinding, dan sekretaris wanita itu dengan cepat menarik tangannya karena ketakutan. Bukankah itu hanya tato yang ada di tubuhnya? Dia masih memiliki privasi. Liu Hong mendengus, tidak banyak bicara, segera mengenakan pakaiannya, dan menyuruh sekretaris wanita itu keluar. Dia duduk di kursi bos, berbalik, menyalakan rokok, dan matanya yang kabur penuh makna. Syam, haha, itu hanya alat bagi kekuatan besar untuk bersaing memperebutkan saham dan kepentingan di Lone Group. Dia mencibir. Rania Lone juga berencana seperti ini. Lone Group hari ini bukan milik Rania Lone seorang, bahkan bukan milik pribadi keluarga Lone. Raksasa seperti itu memiliki posisi terdepan di lebih dari selusin industri, dan dapat didirikan oleh wanita seperti Rania Lone. Banyak kekuatan besar, diam-diam mengambil tindakan untuk kepentingan mereka sendiri. Rania Lone hanya orang beruntung yang dipromosikan. Di seluruh Lone Group, banyak kekuatan saling silang, dan hampir seluruh keluarga utara dengan nama keluarga besar memiliki wakil di dalamnya. Ini hanyalah alat bagi orang-orang ini untuk menghasilkan uang. Besar, rumit, dan semakin besar ukurannya, Rania Lone jelas merasa bahwa tidak mungkin untuk mengontrol Lone Group lagi.
Saya khawatir, dia juga ingin menggunakan keluarga Syam untuk mengubah situasi ini melalui tanah terlarang daerah selatan pesisir. Sayangnya, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri, melebih-lebihkan keluarga Syam dan Ross City, serta meremehkan keserakahan keluarga besar di utara ini. Liu Hong melirik, matanya kabur, dan tanpa sadar dia mengulurkan tangan untuk menyentuh tato awan merah di lengannya. Inilah kebanggaan saya. Dia tiba-tiba tertawa, sedikit aneh.